ke rumah kamu, tapi kamu nggak ada di rumah. Roy mau ke warung, disuruh mama beli susu. Roy, aku pinjam otopetnya ya. Nyebelin banget sih si Leng itu. Dia lagi yang duluan main sama si Roy. Aduh. Emang enak dicuekin sama si Roy. Sorry. Roy. 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 Pak. Pak, anaknya sakit, Pak. Iya. Mau dibawa ke rumah itu? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja, Pak? Kalau Bapak bawa ke situ... Sebentar, Pak. Sabar. Maaf, Pak. Anak Bapak bisa mati. Jangan kurang ajar kamu ya. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Malah nyumpahin anak saya mati. Saya hajar kamu. Pak! Awas kamu ya. Bu Retno, tolong selamatkan anak saya, Bu. Bapak jangan khawatir. Iya. Semua pasien yang saya tangani pasti akan sembuh. Bapak tenang saja. Iya, Bu Retno. Saya percaya sama Ibu. Tapi, Bu, saya tadi barusan ketemu sama Roy. Dia bilang, anak saya bakal mati kalau dibawa berobat kemari. Dan saya dengar setiap perkataannya selalu kejadian. Bagaimana, Bu? Bapak tenang saja. Bapak nggak usah dengar ucapan itu. Dia itu cuma bocah ingusan, nggak tahu apa-apa. Kalau perlu, Roy dan keluarganya diusir dari kampung ini karena dia sudah meresahkan kita. Iya, Bu. Sri, aduh, anakku, syukur nak kamu udah sadar. Bu, terima kasih. Manusia bodoh. Kok aku kesini lagi sih? Hei, anak-anak. Mau ngapain kamu di sini, ha? Om. Kurang ajar. Tenang, Roy, aku bantuin ya. Aku yang bantuin. Aku. Kamu jangan macam-macam ya. Dasar kamu anak-anak Sini, kamu. Om. Saya Siap. cuma lewat doang, Om. Sekali lagi kamu ngawasi rumah Bu Retno. Dihabisin kamu. Sini, Om. Diam. Diam kamu. Maafin aku ya, Roy. Aku yang tolongin kamu. Maafin aku juga ya, Roy. Mama nggak tahu Roy kemana. Tadi Mama cuma suruh dia beli susu kaleng. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Mama takut dia kenapa-napa ya. Iya, Ma. Coba kita cari ke sana yuk, Ma. Iya, yuk. Awas kamu ya. Macam-macam kesini lagi. Injak kamu. Roy! Kamu nggak apa-apa, sayang? Kenapa sih kalian kasar sama anak saya? Tanya aja sama anak kamu sendiri yang aneh satu ini. Dan ingat lagi, kalau anak kamu masih ikut campur urusan Bu Retno, tanggung akibatnya. Ayo. Ayo kita pulang ya. Kok, kamu bawain punya Roy? Iya, Ma. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya dianggap aneh dan tidak waras, yang dianggap orang gila. Tuhan pasti punya rencana untuk memberikan kelebihan kepada anak saya Roy dengan karunia yang dia milikin ini. Tapi jujur, saya dan suami saya sangat berat menjalaninya. Saya dan suami saya sepertinya tidak mempunyai kalimat yang tepat untuk menjelaskannya. Bu, airnya mana, Bu? Ini airnya. Syukur alhamdulillah, Bu. Anak kita sekarang udah kembali sehat. Bu Retno memang dukun pengobatan paling hebat ya, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah ya Allah, anak kita udah sembuh. Makan yang banyak ya, Nak ya?
Kamu dari tadi ngikutin Lulu. Kan aku yang harusnya bilang itu duluan. Aku. Harusnya aku. Harusnya aku dong. Aku. Harusnya aku. Ya Tuhan, apa itu? Kakek. Koko bantuin kakek dorong kursi roda. Baguslah. Lonceng itu biar Roy aja yang megang. Biar kakek nggak kemana-mana sambil bunyiin loncengnya. Koko ikhlas gak? Koko ikhlas kok. Anak yang berobat sama dukun perempuan itu meninggal dunia, Kek. Roy, jangan kamu terusi ya. Kita boleh tahu sesuatu, tapi bukan berarti kita berhak atas segala sesuatu. Kita tidak boleh mendahului yang maha kuasa. Kamu mengerti maksud kakek, Roy? Iya, Kek. Bangun, Sri! Bapak! Bangunkan Sri, Pak! Terima kasih Bu Retno sudah mau menyempatkan datang ke sini. Iya, saya sengaja menyempatkan datang ke sini. Karena menurut penglihatan mata batin saya, kematian anak bapak dan ibu tidaklah wajar. Wajar? Ini nggak wajar, Pak. Masih Bu Retno gimana? Iya, Bu. Saya pun berpikir seperti itu. Karena pada awalnya anak saya sehat-sehat aja. Makannya pun lahap sekali ya, Bu. Tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Pak Narno masih ingat waktu bapak ketemu sama Roy, apa yang dikatakan Roy sama bapak? Roy, anak aneh itu. Ya, waktu saya bawa anak saya untuk berobat ke tempat ibu, dia mengatakan anak saya bakal mati. Nah, itu. Menurut saya, kematian anak bapak dan ibu karena ucapan Roy. Kalian semua tahu, Roy itu manusia aneh. Setiap ucapannya, salah satu dari kita ada yang celaka. Bahkan ada yang meninggal. Dan dari itu, saya ingin mengimbau kepada bapak dan ibu untuk melakukan tindakan supaya tidak ada lagi korban yang jatuh. Kita harus usir Roy dan keluarganya dari kampung kita ini. Tidak bisa. Tidak bisa main usir begitu aja. Saya tidak akan pernah ikhlas. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Baru impas. Bapak-bapak, semua ikut saya. Ayo. Masih anak ibu dulu. Ayo kita masuk. Saya sedih anak saya dibilang pembawa sial, pembawa kutukan, dan saya trauma sekali. Roy dan kakaknya Andi sangat menggigil mendengar suara ribut-ribut di luar rumah. Saya juga gemetar ketakutan. Ma, bawa masuk anak-anak. Biar papa yang ngecek di luar ada apa. Ya, Pak. Jadi, Pak. Ma, Roy takut, Ma.
Ya, Anda juga takut, Ma. Kasihan papa, Ma. Ya, Ma. Mana anak kamu? Hah? Atau kamu yang mau menggantikan? Mama lihat Papa dulu ya. Kalian tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Kunci pintu. Ya, Ma. Diam! Lepas! Jangan menangis, Pak. Tenang, Pak. Dia yang menyebabkan anak saya mati. Iya, Pak, saya tahu, Pak. Mana anak kamu? Atau kamu yang mau menggantikan kamu anak kamu ya? Nyawa harus bayar dengan nyawa. Om, jangan. Udah, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Udah, Pak. Cukup. Ayo kita pulang, Pak. Karena main hakim sendiri, Pak Nano akhirnya dipenjarakan. Saya lega karena masalah itu tidak berbuntut panjang. Tapi masih ada lagi masalah tentang Ibu Retno. Ibu Retno takut masalah reputasinya hancur karena kedoknya dibongkar sama Roy. Ibu Retno mencari cara untuk menghancurkan keluarga saya dengan cara mencari ilmu hitam. Roy sudah berjanji tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Kekuatan mata batin Roy tertarik untuk mengurusin urusan Ibu Retno. Dan ini sangat berbahaya sekali dengan keselamatan Roy.